Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa hadir di acara kajian Ramadan, kajian hari terakhir ya. Mudah-mudahan 10 hari ke depan kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik. Hadir di sini sudah hadir, mungkin sudah tidak asing lagi Pak Ustadz ya. Ustadz Bangun Samudra yang beberapa kali pernah mengisi acara ini. Temanya sangat menarik Ustadz. Hijrah dengan sepenuh hati. Ya, seperti judul sinetron Pak Ustadz. Ya. Judul sinetron yang ada episode kehidupan sampai ujungnya itu adalah kematian. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mengambil hikmah apa yang nanti akan Pak Ustadz sampaikan sampai jam 12.50 Pak Ustadz, nanti tanya jawab. Khusus bagi yang bertanya ada 3 door prize menarik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd, fastaqra'ul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah sholat duhur di jajaran Indosat Surabaya. Bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala yang telah mencurahkan untuk kita rahmat, nikmat, hidayah, inayah, yang kalau kita misalnya mau menghitungnya insya Allah gak akan mampu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kau hendak menghitung nikmat dan rahmatku, gak akan pernah kau mampu menghitungnya. Coba kita lihat saja sejak pagi tadi, sebelum kita sahur, kita dibangunkan oleh Allah dengan mata bisa melihat, lisan bisa berucap, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, tangan bisa digerakkan. Coba bayangkan kalau salah satu aja itu nikmat diambil oleh Allah. Kita bisa bersama di sini, kita bisa sholat berjamaah. Tapi mungkin kalau satu nikmat itu diambil, mungkin kita dituntun, belok dibelokkan, duduk didudukkan. Kalau ada yang nikmat yang diambil, itu baru yang nampak, belum yang masih di dalam lagi. Nikmat jantung, nikmat paru-paru, ginjal, otak, darah. Itu kalau diambil salah satu saja nikmat, gak akan mungkin kita seperti ini. Sementara itu kalau mau kita hitung lagi, kurang, masih banyak. Nikmat dan rahmat Allah ini bisa ribuan, jutaan.
Sementara kita kalau mau impas, mau membalikkan daripada nikmat dan rahmat, mestinya kalau alokasi kita rahmat 1000, mestinya ibadah kita juga 1000 nilainya. Kalau alokasi 1 juta, mesti kita juga ibadahnya 1 juta ya. Kalau 1 miliar, mampukah kita beribadah senilai 1 miliar? Kalau 1 triliun, gak akan mampu. Disinilah. Wa khaliqal insana dha'ifa. Manusia itu lemah. Maka saking lemahnya segala urusan ibadah itu gak gampang. Apalagi urusan masjid. Gak gampang. Ke masjid itu berat. Kalau gak karena Allah gak bisa kita. Lihat muadzin panggil kita. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Apa jawab kita? La haula wala quwata illa billah. Kalau gak karena Allah gak bisa. Apalagi muadzin panggil kita hayya ala sholah, hayya ala falah, hujan, beres. Apa yang keluar? Alhamdulillah hujan, kasih tonong masjid. Kayak nggak ada payung. Jadi bukannya berat, urusan masjid itu berat. Apalagi di surat Al-Hijr. Kalau antum buka surat 15 di ayat 36. Setan itu kan minta penangguhan, kola. Ini kolanya setan nih, kola setan. Kola tapi setan. Dalam Quran kolanya iblis ini. Ini andarni miyuma yuba'asun. Ya Allah, beri aku penangguhan sampai hari kiamat. Karena dia tahu bahwa dia akan masuk neraka, maka dia minta penangguhan. Makanya sampai sekarang kuburannya Mak Lampir itu juga gak ketemu. Golongan setan tidak pernah ada. Udah ada ketemu kuburannya Mak Lampir? Ya, gak ada. Ada kuburan setan? Pernah tahu? Pernah datang? Gak ada. Temannya setan banyak, kuburan temannya setan. Tapi kuburan setan gak ada. Dia gak mati-mati, bukannya tambah sedikit, tambah banyak karena dia beranak pinak. Maka durriyata man hamana ala Adam. Anak cucu Adam dulu, 1 anak cucu Adam yang goda 5. 5. Sekarang 1 anak cucu Adam itu bisa 1000, 10.000 sampai 100.000 penggodanya. Golongan keturunan iblis 1. Makanya cari orang baik ini susah sekarang. Orang pinter banyak. Sampai kemarin jadi pembelajaran yang luar biasa di negeri ini. Sampai keluar jargon lebih baik dipimpin kafir daripada dipimpin mukmin yang dolim. Itu karena godaan setannya luar biasa. Ketika yang diamanai orang mukmin gak mampu menjaga akhlak, gak mampu untuk menahan godaan dari setan ini, sehingga korup dan lain sebagainya. Sholat orangnya kusuk kalau sholat itu, umroh segala. Di multazam kalau doa malah ya Allah mugi-mugi boten konangan ngono ya. Ya Allah jangan sampai ketahuan. Kalau doa sampai dempis gitu ya. Nah ini, ya kecium KPK, ya ketahuan polisi udah siap landing udah. Borgol disiapkan cerak, wartawan banyak. Bapak pejabat nih Pak, iya. Masuk penjara Pak, iya. Bapak kan habis umroh, iya. Itu kayaknya sekarang Ka'bah gak mandi gitu. Wah gak mati ya. Kelakuan dia yang dituduh Ka'bah lagi. Ka'bah sekarang kayaknya gak mustajabah katanya. Masya Allah. Dia udah doa ya udah mugi-mugi buatan konangannya. Yang dibilang Ka'bahnya gak mustajab. Masya Allah. Nah disinilah godaan setan luar biasa. Maka perlunya kita itu melakukan totalitas berhijrah. Dari segalanya. Sampai-sampai kita ini memerlukan sesuatu yang harus bentuknya totalitas. Kalau nggak totalitas nggak bisa. Dan ketotalitasan itu berarti artinya meninggalkan sepenuhnya. Dan makna hijrah di dalam agama kita bukan hanya sekedar perpindahan satu tempat ke tempat yang lain. Makna hijrah di dalam Islam lebih daripada membangun kemanusiaan dan peradaban. Membangun kemanusiaan dan peradaban. Maka godaan setan ini semakin hari bukan semakin kecil, semakin besar. Sehingga di ayat 39-nya surat yang 15. Setan katakan apa? Setan katakan, aku akan janji bahwa segala bentuk maksiat aku buat indah. Wah, segala yang maksiat indah. Tapi segala yang bentuk ibadah adalah taat, menjemukan. Makanya kalau ada kajian-kajian itu menjemukan.
duduk bersila, dengerin orang ngomong, jemu. Wah enak tuh buka botol di sana. Karaoke, nyanyi, mantap itu. Segala yang bentuk maksiat itu dibuat indah sama dia. Ya. Tapi kalau yang taat-taat ini dibuat Masya Allah menjemukan. Makanya ada orang gak bisa tidur tuh ngomong, Ustaz saya gak bisa tidur. Boleh gak obat tidur? Oh jangan, itu kerjaan setan. Kalau antum pengen gak bisa tidur, pengen tidur, datanglah ke pengajian. Insya Allah antum tidur. Lihat apa yang tidur. Udahlah pengajian tuh buat orang yang gak bisa tidur jadi tidur. Percaya saya. Apalagi Jumatan. Katanya saya dendek tembok. Wah tambah wes. Itu paling cepat itu obatnya. Ya. Jadi bersandar di tembok, di tiang-tiang itu paling cepat obat untuk menyembuhkan penyakit gak bisa tidur. Dan itu adanya di saat khotib Jumat. Udah tahu banyak yang tidur. Khotibnya bukan tambah cepat, tambah lama, tambah banter. Padahal dia tidur semua. Gak ada sing ngerungok nih gitu lah. Tidur semua. Saya tuh insya Allah ya, saya loh. Kalau khotib 15 menit selesai. Karena cepatnya sampai gini. Duh, wis mari. Turun-turun wis mari. Sampai gitu. Parah. Nah, oleh karena itu ketotalitasan kita tuh berhijrah ini perlu. Maka kalau kita sudah menentukan diri mau berhijrah, itu sudah harus totalitas. Dan ketotalitasan hijrah ini ditandai dengan apa? Dengan bentuk untuk satu tekad. Nah, dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 di ayat yang ke-8. Rabbuna wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilai taubatan nasuha. Maka di sana ada perintah, wahai orang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang semurni-murninya tobat. Orang yang bertobat itu orang yang hijrah loh. Itu hijrah sepenuh hati itu dilihat dari ketobatannya. Maka seseorang itu bisa hijrah itu ditandai dengan dia berhenti dan beralih. May yuhajir fisabilillah. Maka siapa yang berhijrah di jalan Allah ini, as-samurul katsir wa sa'ah. Surat An-Nisa ayat 100. Allah janjikan itu disiapkan rizki, disiapkan ke depan itu berkah. Dan bumi Allah itu luas. Oleh karena itu ketika kita menentukan untuk hijrah, berarti sudah totalitas. Kalau sudah totalitas hijrah, maka biasanya larinya ke taubat. Sementara serial kita hijrah sepenuh hati, karena saya di mana-mana di Indonesia, kalau di ruang atas sana, di musola di atas atau di mana di sini, mesti temanya besar adalah hijrah dengan sepenuh hati. Cuma mesti ada subtema-subtemanya. Dan hijrah sepenuh hati kita siang hari ini saya ambilkan tema dahsyatnya hijrah dalam bertobat. Nah, maka kalau kita mau bertobat, Allah janjikan 7 nikmat orang yang tobat. Orang tobat itu hijrah tobat ya, dapat 7 nikmat. 1, kalau kita tobat, apa yang terjadi? Dosa kita dihapus. Nikmat pertama, dosa kita dihapus. Dihapus. Gak dihitung lagi oleh Allah. Ini Allah katakan tegas di surat 66 ayat yang ke-8. Rabbuna wa ta'ala mengatakan asa rabbakum ayyakafiru ankum sayiatikum. Maka dosanya aku tutup. Tidak dibutuhkan lagi. 66 ayat 8. Ditutup. Itu nikmat pertama. Ternyata dosa kita tadi, yang kita tobatkan tadi, yang kita mau hijrah kepada kebaikan, justru catatan dosa kita tadi Allah ganti dengan amal kebajikan. Masya Allah. Kenapa saya mendakwakan Islam? Kenapa saya cinta Islam? Dosa kita diganti jadi amal kebajikan. Maka mohon maaf, dosa saya 33 tahun menyembah patung Yesus, menyembah melalui Bunda Maria 33 tahun. Itu oleh Allah dipindah jadi catatan amal kebajikan. Makanya enak kafir duluan. Jadi catatan gila saya 33 tahun itu musyrik saya, syirik saya, Allah pindah jadi amal kebajikan. Dan ini saya imani. Kenapa saya imani? Allah sendiri yang mengatakan. Antum buka yang punya Quran di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 74. Kita buka bareng-bareng. Di surat 25 ayat 74.
Allah berfirman apa di sana bagi orang yang tobat itu? Illa man taba wa amana amilan soliha. Nah nih, faulaika yadillullahu sayiatihim hasanah. Yadidullahu sayiatihim hasanah. Maka catatan yang dia tobatkan tadi padaku, aku ganti jadi amal kebajikan. Tuh, Masya Allah. Cari Tuhan kayak gini, wangel Pak. Saya sudah belajar semua Tuhan. Ya mohon maaf, kuliah saya 6 kitab. Tripitaka, Weda, Deuterokanonik, Talmud, Alkitab, Al-Quran. Jadi soal Tuhan alhamdulillah dapat tambahan ilmu. Mulai dari Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Tuhan 3 in 1 sampai la ilaha illallah. Gak ada yang kayak Rabbuna wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Zalala. Kita mau hijrah, catatan jelek kita justru Allah ganti menjadi timbangan pemberat amal kebajikan. Masya Allah, ada seperti ini. Nggak nemu. Ya agama saya dulu, golek hijrah, golek romone sih, dosamu diampuni gitu. Itu nek cocok amplopnya. Ada dendanya. Nggak gratis. Ini antum mau pindah, mentobatkan itu totalitas, dihapus. Nggak cuman dihapus ternyata sama Allah, dipindahkan jadi amal kebajikan. Masya Allah. Itu nikmatnya ketika kita bertobat. Maka bagi para wanita, umi, ukhti, akhwat yang suka biasa ngutil uang suami, tolong utillah hari ini, utilan terakhir. Setelah itu tobatkan. Maka catatan ngutil duit suami sejak menikah sampai hari ini akan Allah pindah jadi catatan amal kebajikan. Bis celotetlah yang terakhir hari ini. Aku celotet yang terakhir ya Allah. Setelah itu aku tobat. Maka celotetan sejak menikah sampai hari ini tadi Allah ganti menjadi catatan amal kebajikan. Bis selamat mencelotet uang suami untuk terakhir kalinya. Dan setelah kajian ini tobatkan. Maka kalau sampai keluar dari ruangan ini nggak tobat, bukan nenem. Karena ini nanti nikmat semua yang mau saya sampaikan ketika kita hijrah dan mentobatkan sesuatu. Yang pertama, dosa dihapus. Tidak cuma dihapus, ternyata nikmat keduanya dipindah jadi amal kebajikan. Yang ketiga, ketika hamba totalitas dia mau berhijrah dari sesuatu yang gak baik menjadi yang baik, sesuatu yang dia start jadi sesuatu yang taat, sesuatu dia tadi mengikuti langkah setan sekarang mengikuti langkah Allah, maka dia yang tadinya gak baik menjadi baik, dia tobatkan ini semua, maka Allah janjikan yang ketiga, apapun yang dia lakukan di dunia, Allah janjikan mendapat keberuntungan. Kalau dia seorang petani, maka sawah ladangnya, perkebunannya, hasil cocok tanamnya, Allah janjikan membawa keberuntungan. Kalau dia pengusaha, Allah janjikan usaha yang dia lakukan membawa keberuntungan. Kalau dia karyawan, nah ini kita nih karyawan nih, maka apa yang kita kerjakan Allah janjikan membawa keberuntungan untuk dirinya, keluarganya, masyarakat dan lingkungan. Kalau dia seorang yang pedagang, maka dagangannya pasti untung. Jadi kalau ada teman tiba-tiba curhat ke kita, lah ya mas, aku jualan spray rugi mas, jual sarung rugi, dagang ini rugi terus aku mas. Yo pasti kok rugi gak bisa untung. Ingatkan, tobatkan sesuatu dengan Allah, antum beruntung. Apa yang harus saya tobatkan? Yomboh, yang ngerti kan Anda sendiri sama Allah. Coba ada yang harus antum ada tobatkan. Nanti lihat janji Allah. Mana sih janji Allah yang mengatakan apa yang diusahakan di dunia ini akan dibawa keberuntungan kalau dia tobat? Allah sendiri yang janjikan ini di surat Al-Qasas. Surat 28 di ayat yang ke-67. Allah sendiri. Mari kita bacakan 2867. Rabbuna wa ta'ala sendiri yang menjanjikan, fa'amma man taba wa amana amilan soliha fa'asarbakunu minnal muflihin. Ini janji Allah. Maka hamba yang mentobatkan, kecuali hamba yang tobat dan dia beriman, beramal soleh, aku jadikan dia beruntung. Masya Allah. Dahsyat. Maka tobat ini, hijrah kita dari yang tidak baik menjadi baik, hijrah kita dengan ketotalitasan ini akan Allah berikan nikmat
keberuntungan di setiap apapun yang kita lakukan. Keberapa ini tadi? Ketiga. Yang keempat, hamba yang mentobatkan atau dia totalitas mau berjanji pada Allah hijrah untuk berubah. Jadi dia tobatkan, Allah janjikan masuk surga tanpa diazab. Loh, masuk surga tanpa diazab, tanpa dianiaya. Nah ingat, saya pernah nyampaikan di sini kan, masuk surga ada 3 kelas ya, masih ingat ya? Salah sumangkuna fi ila khalal jannah. Untuk masuk surga ada 3 kelas, masih ingat? Di atas kalau nggak salah waktu itu, di musola yang atas. Waktu ini kena gempanya sebelah. Ya, kan kita pernah pindah di atas tuh. Itu pernah saya sampaikan ini. Atau mungkin lupa, perlu saya ingat. Memang kalau sesuatu itu sering kali kita tuh belajar di luar kepala sehingga sering keluar nggak masuk gitu ya. Maka ini saya ingatkan lagi. Itu lupa sekarang nggak ingat. Maka masuk surga ada 3 kelas kan. Rasul mengatakan yang kelas pertama adalah tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk. Gak tahu kira-kira nih Indosat masuk kuota nggak ini? Ayo coba kita hitung. Kata Rasul ilama sab'amiyah divin. Jumlahnya cuma 70.000. Ayo kita hitung. Masuk kota nggak? Jumlah nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ina, tabi'au, tabi'in. Oh habis kuotanya. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Kalau kita nggak bisa kelas 1. Andai kata nggak bisa kelas. Tapi bisa saja kita kelas 1. Nggak bisa kelas 1. Masuk kelas kedua. Dihisab, tidak diadab, masuk surga. Dihisab, tidak diazab, masuk surga. Kelas kedua ini diantaranya Allah janjikan bagi hamba yang mau hijrah atau yang mau bertobat. Ini janji Allah. Kelas kedua. Kelas ketiga dihisab, adab dulu masuk neraka, baru nanti diambil. Selama dia muslim ya, selama muslim. Karena Allah janji di surat 9, 111. Inna lohastara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini janji Allah. Maka mukmin itu pasti dapat surga, pasti. Kecuali 4. Apa 4 ini? Ini karena beda tema. Nanti kan pada channel dan gelombang yang sama kau diundang lagi. Ini bukan trik dakwah, bukan. Supaya tuntas ini masalah untuk hijrahnya. Ini biar sendiri-sendiri, biar gak campur-campur nanti ilmu ya. Biar terserap dengan baik. Jadi semua orang Islam pasti masuk surga, kecuali 4. 4 ini apa? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama kalau diundang lagi. Saya lanjutkan ini yang tentang nikmatnya hijrah ini dulu. Nah, maka orang yang muslim tadi pasti masuk surga. Kalaupun dia harus ke neraka itu kan karena dosa dan maksiat. Sehingga dia harus ke neraka dulu. Allah adil kan? Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Allah adil dalam hal famay ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yara. Maka kalau dia harus masuk neraka dulu. Dalam rawahu Muslim nomor hadis 1286, perawi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman kan, ya malaikati tadfina idza ma'mantu billah. Malaikatku masuk kamu ke dalam neraka, ambil sesuai janjiku orang yang punya iman. Nah, maka kan diambil sama Allah tuh. Ah, ini sholat ya, puasa ya, zakat ya, infak ya, sodako ya, tapi maksiatnya bukan, diambil. Ini ketemu lagi nih, sholat ya, puasa ya, umrah ya, zakat ya, buka botol ya, komer ya, diambil. Semua diambil. Jangankan itu, yang sadat sekali itu pun di depan penghulu lagi, mergo kawin. Habis itu nggak ngapa-ngapain, diambil, cuman paling belakang diambil. Karena Allah janjikan man mata yashadu la ilaha illallah min qalbi ila sadri dakhalal jannah. Siapa yang pernah mengucapkan syahadat sungguh-sungguh, benar-benar dalam kejujurannya, kemudian dia wafat, jaminan surga. Maka tetap diambil. Ini kelas ketiga. Neraka dulu, baru nanti diambil. Ada yang tanya, Ustaz, nerakanya kekal. Kalau antum mukmin Islam, enggak. Tapi surganya kekal.
Langsungnya sudah kelas ketiga aja enggak apa-apa. Ih gak diwedi. Gak diwedi. Wis gak apa-apa wis lumayan. Yang penting surga endingnya. Gak punya takut ini. Padahal di neraka itu nyenyek tun ajaran Surabaya. Ya. Nggak akan mampu gitu. Atau lihat di surat An-Nisa 56. Ba'tum ila ba'lahul. Jadi kulit itu rusak diganti baru. Rusak diganti baru. Kita Pak kena api dunia. Titik tertentu. Kadar derajat panas tertentu. Kalau nggak mampu pingsan. Tertolong sembuh. Nggak tertolong mati. Nah digambarkan oleh Allah di surat An-Nisa 56 itu. Belum sampai pingsan. Baru titik itu. Baru lagi, belum pingsan, baru lagi, belum pingsan. Itu namanya nyenyek tun. Ya apa coba? Gak akan mampu gitu. Maka jangan jadikan cita-cita. Jadikan yang kedua aja. Dihisab, tidak diadab, masuk surga. Dan ini Allah janjikan bagi orang-orang yang mau bertobat. Kalau yang kelas 3 itu tidak enak Pak, kelas ketiga itu. Kenapa? Nih, saya lanjutkan yang kelas ketiga tadi. Begitu sudah diambil sama Allah, ditaruh di namanya Nahrul Hayat. Apa itu? Sungai kehidupan. Di situ dicuci oleh Allah sampai kinclong. Padahal ngambilnya gosong. Nah setelah itu baru dimasukkan surga. Nah ini loh gak enaknya. Begitu masuk ke surga, ketemu seluruh keluarga besar karyawan Indosat yang sudah menjadi penghuni surga sejak awal. Amin. Begitu ketemu sana mesti diomong gini, walah Kang awakmu mampir ta, mesti gitu. Ketemu sopo ya mesti disopo. Kalau perempuan, walah Mbak mampir sama mesti disopo. Kenapa? Kata Rasul, itaman muqaddamu ila mirrajul, di dalam dahi jidat mereka tertulis residivis. Cuman di hadis tulisannya bukan residivis, di hadis tulisannya Jahannamiyun, mantan penduduk neraka jahanam. Dan mohon maaf, supermarket manapun sudah tutup, nggak ono tuku penghapus, nggak iso hilang itu. Makanya ketemu samanya, oh mampir, karena ada doknya apa? Residivis, Jahannamiyun, mantan penduduk neraka jahanam, dan nggak bisa hilang. Jangan jadikan cita-cita. Yang kedua aja, dihisab, tidak diadab, masuk surga. Dan ini Allah janjikan kelas kedua ini bagi hamba yang mau hijrah totalitas atau hamba yang mau bertobat. Mana janji Allah? Buka surat 19, surat Maryam ayat ke-60. Ila man taba wa amana amilan soliha faulaika yadkhulul jannata. Nah ini janji Allah, maka dia akan dimasukkan surga. Wa khulul jannata wa la yatlamuna sayya. Nih janji Allah. Kecuali orang yang bertobat, beramal saleh dan dia imani itu, aku masukkan surga tanpa aku aniaya. Weh, enggak cuma mantap ini, mantap. Maka kelas kedua bisa kita peroleh hanya dengan cara bertobat atau berhijrah totalitas. Dapat kita kelas kedua. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Maka kalau setelah pengajian ini kita nggak tobat, bukan nenem, maka tobatkan. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini kan bulan Ramadan itu penuh ampunan. Dan bulan Ramadan Rasul katakan apa? Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah dan rahmat. Dan di hadis Tirmidzi Rasul katakan walillahi uttaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailat. Maka setiap malam Allah janjikan membebaskan hambanya dari api neraka. Ya. Jadi Ramadan gak pernah dibagi 10 loh ya. 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan dari neraka. Kita harus hijrah dari pemahaman yang gak pernah datang dari Rasul. Ada pernah dengar? 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan dari neraka. Pernah dengar? Kalau itu dari Rasul, saya akan puasa tanggal 21.
sampai akhir bulan. Kenapa? Saya cuma ngambil pembebasan api neraka bro. Loh, rahmat gak ikut, ampunan gak ikut. Yang penting pembebasan api neraka. Nanti kita puasa cuma tanggal 21 aja. Padahal Rasulullah dikatakan apa? Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Gak pakai 10 hari pertama itu. Jadi semula Ramadan itu adalah rahmat. Dan hadis yang kedua tadi Bukhari nomor hadis 37. Man soma Ramadan. Loh, siapa yang puasa Ramadan? Bukan 10 hari kedua. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Jadi Ramadan itu penuh ampunan, bukan 10 hari kedua. Hadis yang ketiga Tirmidzi nomor hadis 618. Rasul katakan apa tadi? Walillahi uttaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailat. Maka Allah bebaskan hambanya dari api neraka di setiap malam. Loh, di setiap malam. Bukan hanya 10 hari terakhir. Ya. Jadi Ramadan gak pernah dibagi. Kalau yang 10 pertama, 10 kedua itu begini. 10 hari pertama, soft masjid penuh. 10 hari kedua tinggal separuh. 10 hari ketiga mulai pindah keramaian ini ke pelabuhan, terminal, bandara dan stasiun. Sama tawaf di mall. Karena sudah mulai urusan belanja untuk mudik dan Idul Fitri. Nah itu benar. Ya. Tapi kalau yang rahmat ampunan enggak. Ada kita harus hijrah. Ya. Dan hijrah totalitas Allah janjikan masuk surga. Tanpa diazab, tanpa dianiaya. Itu janji Allah di surat 19 ayat ke-60. Oleh karena itu maka kalau kita mau bertobat berarti kita siap-siap masuk kelas kedua untuk menuju surga. Nikmat yang ke-5. Di dalam nikmat yang ke-5 ini Allah janjikan hamba yang bertobat hatinya senantiasa bersih. Dan untuk diajak jelek lagi nggak gampang, berat. Allah janjikan cenderung dalam menerima kebaikan. Mana janji Allah? Di surat 65. 66 At-Tahrim ya, 66. Ya, 66 ayat 4. Intuba ilai, maka siapa yang bertobat kepada Allah, wasaqat khulubukum, maka Allah janjikan ila qad saqat khulubukum, hatinya senantiasa dalam kehidupan, wa inna tatahara alai, hatinya cenderung dalam kebersihan. Dan dia tidak gampang diajak lagi. Diajak bandel lagi tuh tidak mau ya. Wazyanatum fi qulubikum, Allah hiasi hatinya itu dengan manisnya iman ya. Oleh karena itu bertobat ini membuat hati kita senantiasa bersih. Yang ke-6, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang terlalu kusuk tidur semua nanti. Biar cepatnya biar selesai. Yang ke-6, jangan tambah tidur tambah panjang, tambah kusuk. Yang ke-6, Allah janjikan hamba yang hijrah totalitas atau bertobat itu diberi kenikmatan di dunia, di alam kubur atau alam barzahnya sampai akhirat, isinya nikmat. Tuh, isinya nikmat dok. Mana itu janji Allah? Surat 11 Hud di akhir juz 11 di ayat yang ketiga, sebelum masuk wa ma min dabatin ila alir, sebelum masuk juz 12. Wa anistakfiru rabbakum, maka mintalah kamu ampun pada Allah. Wa tubu ilaih, dan bertobatlah kepadanya. Yumatikum mataan hasanan ila ajalin musamma. Masya Allah. Maka Allah akan memberikan nikmat ini terus menerus sampai hari yang ditentukan. Kapan itu? Akhirat. Masya Allah, nikmat tok. Dah, luar biasa. Yang ke-7, yang terakhir. Duh, langsung ke terakhir kepalanya udah gak semua. Yang terakhir, yang ke-7, mengheningkan cipta, selesai, langsung berdiri semua. Nah, maka yang ke-7, hamba yang bertobat atau berhijrah, Allah janjikan dicintai dan disayangi Allah. Bayangin, dapat cinta dan sayangnya Allah itu dahsyat loh. Jangankan cinta sayangnya Allah, cinta manusia aja udah dahsyat. Contoh laki-laki mencintai istri, cinta suami pada istri. Istri itu kan enak ya, istrinya Islam, orang Islam tuh. Wanita Islam itu enak loh.
Suami datang biar capek kayak apa mesti gini. Mana uangnya mas? Karena uangmu, uangku juga. Nah ini wanita Islam. Tapi kalau dia bekerja dan punya uang sendiri, mesti gini. Tapi kalau uangku, punyaku sendiri. Nah ini aturan syariat Islam. Jadi uang suami adalah uang istri. Tapi kalau uangnya istri sendiri adalah uangnya sendiri. Makanya hati-hati suami. Kalau butuh tambahan sampai ngomong ke istrinya, dek kayaknya aku butuh dulu tambahan duit, bisa dibantu. Maka istri harus tegas, mas ini statusnya apa? Aku perlu sedekah atau hutang? Oh harus tertulis jelas itu. Biasanya suami gengsi tuh, hutang, oh hutang. Anak-anak kumpulkan, perhatikan anak-anak, bapakmu hutang. Nah harus berjalan sesuai Al-Baqarah 282. Tinggal ditanya, ini mau diangsur berapa kali mas? Gitu. Harus itu, catat, tulis mas, tulis. Gitu. Ya, nggak boleh sembarangan, uangnya pakai dulu. Oh dolim, nggak boleh. Hati-hati. Istri itu dalam Islam tuh kata Rasul bagaikan gelas kaca, nggak boleh sampai pecah atau sakit, rusak, berat. Makanya seorang suami apalagi karyawan Indosat, jangan pernah antum sekali-sekali memberi istri antum beras. Dilaknat Allah. Gak boleh Pak. Istri gak boleh dikasih beras. Istri itu dikasih nasi. Kalau beras itu untuk pitik Pak. Berarti kalau harus nasi diberi makan, maka tugas masak tugas suami. Catat. Ini syariat Islam. Tugas masak tugas suami. Dan Rasul pesan, laki-laki itu ar-rajulul imam min ahlihi. Laki-laki itu imam di rumah tangganya. Dan Rasul tanamkan bahwa imam kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia imam tanggung jawab. Dan Rasul tanamkan keluarga Islam harus berprinsip baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Surga itu harus bersih dan rapi. Dan itu suami tugasnya. Maka tugas sapu, bersih-bersih, ngepel, tugas suami. Catat. Tugas suami. Mendidik anak tugas siapa? Suami. Lihat Quran surat 31 ayat 13. Wa id qala Luqman. Luqman loh, bukan Bu Luqman loh. Allah bilang Luqman, Pak Luqman itu yang mendidik anaknya. Maka tugas mendidik anak tugas suami. Catat. Masak tugas suami. Bersih-bersih tugas suami. Kemudian mendidik anak tugas suami. Istri harus kasih hijab. Maka gak boleh kasih kain atau duit. Sudah rapi, sudah disetrikakan. Secara gak langsung setrika tugas suami. Dicatat ibu-ibu ya. Nanti tunjukkan suaminya. Sekarang saya nanya ibu-ibu. Ibu-ibu mau masuk surga gak? Hah? Hah? Mau? Alek ngono ewang ngono bojomu, ya. Aja cangkruk tok mlebu neraka sampean. Enak ya Pak, sapu Pak, ngepel Pak. Oh ya mlebu neraka sampean. Karena Rasul bersabda, rawahu Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, wa atau ajaujaha tadkulu min aibabin samin ababul jannah. Tuh kata Rasul, istri yang soleh membantu suaminya silahkan masuk surga melalui pintu manapun. Ojo cuma ini dong, ayo Pak sapu Pak. Wis masa, ayo sedang setrika. Oh ya nang neraka sampean. Jadi hapus kasih itu di mana podo ae pajak. Tiwas tak catet di mana sing pajak ubah-ubah maneh, setrika maneh, nyapu maneh. Bantu suaminya. Maka suami yang baik itu menyiapkan asisten untuk istrinya. Nah, itu baru suami yang baik. Siapkan asisten. Nah sehingga istri tinggal perintah tok berangkat, perintah tok berangkat, berangkat kemana? Ke Indosat atau ke taklim ya. Ayo catat berangkat mana? Tawaf di mall. Podo ae. Nah oleh karena itu maka bagi seseorang yang mendapatkan cinta suami aja sudah begitu dahsyat, apalagi Allah yang mencintai, yang pemilik semuanya. Dan ini Allah berikan. Allah janjikan cinta dan sayangnya Allah ini kepada hamba-hambanya yang mau berhijrah, mau bertobat. Mana janji Allah? Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 222.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sungguh aku Allah ini mencintai hambaku yang bertobat dan mencintai hambaku yang senantiasa mensucikan diri. Masya Allah. 7 nikmatnya kalau kita mau hijrah totalitas, mewujudkan tobat kita dari hal-hal yang Allah tidak suka, jadi Allah ridho dan Allah suka. 7 nikmat akan kita dapatkan. Pertanyaan sekarang dari saya, sebelum saya ditanya, gantian dong, sekali-sekali kan penceramah yang nanya, mau nggak dapat 7 ini? Hah? Mau? Ibu-ibu mau? Mau? SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Loh iya pakai SKB Pak Allah. Kalau nggak pakai SKB kan enak aja nih manusia. Pakai SKB. Apa SKB-nya? 1, harus punya iman Islam. Mohon maaf, kalau nggak iman Islam nggak bisa dapat ini. Kenapa? Allah kata apa? Wa qaddimna ila ma amala amalun faja'alnahu haba'am mansur. Surat 25 ayat 23. Jadi kalau amalan kita di luar Islam, Allah jadikan apa? Debu yang berterbangan, gak diterima. Maka syaratnya harus syarat muslim, Islam. Surat 25 23 harus Islam dulu. Kalau gak Islam gak bisa, amalan sia-sia. Syarat kedua, tobat kita atau hijrah kita karena Allah. Karena Rasul juga menyampaikan bahwa innamal a'malu binniyat wa likulli amri manawa wa kanat hijratuhu ilallahi wa rusuli fakanat hijratuhu ilallahi wa rusuli. Maka hijrah itu atau pertobatan itu atau perubahan kebaikan itu harus karena Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, menyesali. Yang keempat, bertekad tidak mengulangi. Perkara nanti terjerumus lagi, terjerumus ya, bukan menjerumuskan diri ya, terjerumus, maklum. Kenapa? Surat An-Nisa 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah, pasti akan jatuh, pasti terjerumus. Tapi jangan menjerumuskan diri. Harus tetap punya tekad untuk berazam tidak mengulangi. Apalagi didukung hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW langsung dari Allah. Qallallahu azza wa jalla, ya ibadi innakum tuhti'una billaili wa nahar. Wahai hambaku, kalian itu selalu berbuat dosa dan salah baik malam maupun siang. Wa ana aghfir lahu dunuba jami'a, dan aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa aghfir lakum, maka mintalah ampun padaku, aku ampuni. Jadi kalau kita terjebak lagi, salah lagi, ya sudah. Fastaghfiruni wa aghfir lakum, kata Allah, mintalah ampun padaku, niscaya aku ampuni. Syarat yang kelima, kalau ini berhubungan dengan manusia, harus diselesaikan dulu. Nah, contoh yang sama manusia ini ya, saya pakai wanita lagi. Memang wanita paling enak buat contoh, Pak. Masalah jilbab, ya. Datang ke pengajian pakai jilbab yang bagus sekali, sampai temennya tuh pengen punya. Nanya, Mbak, jilbabmu kok bagus? Iya. Beli di mana, Mbak? Ini ta, Pasar Atom. Weh, saking pengennya punya, ke Pasar Atom nyari, gak ketemu. Gimana mau ketemu? Dia belinya di pinggiran Kayun situ. Cuman karena dia gak enak ngomong di Pasar Atom. Pengajian berikutnya ketemu kan, ditanya, Mbak, gak ketemu Mbak. Nah, kalau pengen dapat yang 7 tadi harus begini, Mbak maaf Mbak, sampai tak bujui, harus itu, harus diselesaikan. Itu lu gak di Pasar Atom Mbak, lu di mana? Di sini Mbak, di Kayun. Makanya Mbak, aku mulai subuh sampai isya Mbak di Pasar Atom Mbak, gak ketemu. Ya gimana mau ketemu, gak ono ya. Nah, oleh karena itu kalau ada urusan dengan manusia, selesaikan. Karena Allah ngasih syarat di surat An-Nur, surat 24 ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau ada urusan dengan manusia lain harus selesaikan dulu. Pak, gak enak loh Pak kadang menyelesaikan. Pakai trik, pakai cara. Saya kasih contoh nih, pengalaman saya pribadi. 28 tahun yang lalu. Ini baru saya minta maafkan tahun ini loh Pak. 28 tahun lalu. Berarti saya masih kafir.
rumah saya, sebelah rumah itu, bukan rumah saya, rumahnya saya juga nggak punya bapak ibu, punyanya papa mama, Cieila. Rumah papa mama saya itu sebelahnya tempat sampah besar, umum memang. Jadi saya kalau kadang meludah atau buang tuh cukup lewat tembok, lempar itu udah sana. Nah, sekolahlah saya pastor. Waktu pas liburan saya pulang, saya nggak tahu kalau sebelah itu sekarang bukan tempat sampah lagi, sudah rumah orang tuh. Karena saya taunya tempat sampah, saya meludah, yang pakai wek gitu, langsung, nah, kan langsung ke tempat sampah. Tiba-tiba dari balik tembok terdengar suara yang keras sekali, jajan pincuan gitu kan. Wih, tiba nenek wong sih. Wah, gak enak kan, saya masuk. Saya masuk, gak berani keluar. Agak suruh-suruh, saya nanya ke ibu, "Mah, sebelah gua apa? Tempat sampah." "Oh, wes duduk, wes omahe wong." "Kenapa?" Enggak apa-apa, saya enggak ngomong. Sore-sore saya keluar, saya lihat. Oh, iya, ternyata Pak Haji orangnya berani. Terus saya kenalan, Pak Haji, kenalan kan. 28 tahun kemudian, saya khotib Jumat di Masjid Al-Wahyu di Rungkut Penanggal. Beliau waktu itu tanggal merah, Jumat tanggal merah, beliau duduk di soft depan, persis dekat mimbar saya khotbah. Ikilah awal sita itu nih, saya gitu kan. Maka tema saya rubah hari itu juga. Begitu tahu ada beliau, saya pakai tema ini, dahsyatnya tobat, dahsyatnya mau dapatnya dari Allah luar biasa. Saya sebutkan semua dalam khotbah itu, singkat tapi karena waktunya 15 menit kan, kalau khotbah 20, jangan panjang-panjang, cepet aja kalau khotbah karena inti-intinya masuk ya. Sehingga apa, banyak yang bilang, cepet deh Ustadz bangun, turun mari, mesti gitu nah ya. Maka begitu turun, saya datang nih, saya sapa, "Pak Haji Hari Pangestu." Wih, saya masih ingat saya, siapa ya? Christian. "Weh, Mas Kristianan." Iya saya dengar katanya sekarang jadi ustadz." "Iya." "Oh ini Masya Allah pangling ya." Wah sakraf kan, baru ngomong, "Oh ya Pak Haji omong-omong 20 nah gitu. Gimana materi tadi?" "Bagus, ternyata orang bertobat begitu ya, dan harus mau memaafkan ya." "Iya Pak Haji, kalau baru dapat itu ya." Nah ngomong-ngomong Pak Haji gitu, saya 28 tahun lalu, "Oh jadi itu jenengan," gitu langsung gitu. "Iya saya, maaf." "Oh gak apa-apa Mas Ustadz," gitu. Jadi harus pakai cara, kalau langsung, "Pak aku minta maaf ya, saya minta itu." "Oh tadi awakmu iso tukaran," gitu loh. Maka caranya kalau dengan sesama, pakailah trik yang baik ya, dengan pembelajaran yang baik dan yang hikmah, sehingga ini tuntas. Karena memang syaratnya kalau menyangkut orang lain, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maka berlapang dada, maafkan. Tidakkah kamu ingin mendapatkan ampunan dari Allah Rabbmu? Maka kalau menyangkut orang lain, selesaikan dulu. Syarat terakhir SKB-nya, tobatlah kita dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh, bukan main-main. Kalau kita bisa itu semua pas seperti permintaan, sampai 50 kan, itu menit ke 50. Maka kalau kita bisa seperti tadi 7 itu, insya Allah antum akan mendapatkan totalitas hijrah ini dengan sepenuh hati, dan antum akan dapat 7 nikmat yang Allah janjikan. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang totalitas dalam berhijrah ini, totalitas dalam mentobatkan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita akan mendapatkan 7 nikmat itu. Dijadikan hamba yang mutaqin, amin. Husnul khotimah, amin. Dan mencapai ahlul jannah, amin. Allahumma. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tafadhol. Baik, diberi kesempatan buat ibu-ibu dulu. Silakan yang mau bertanya. Oh, kalau mau nambah materi juga boleh. Menambah materi juga duduk sini, ganti saya duduk bawah, boleh. Silakan. Atau siapa saja boleh. Kalau nggak ada ya kita tutup dengan doa bubar. Ayo, monggo. Nggak ada. Rupanya sudah tahu ini Pak, 7 kenikmatan yang tadi itu. Nikmat ya, tinggal menjalankannya. Tinggal ya. menjalankannya. Dan dari tadi ada abang kita ini, Abang Mustafa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kemarin beberapa hari lalu sempat dapat kabar tadi kalau orang tuanya Ustadz meninggal dunia. Jadi berduka cita. Terus yang kedua juga dapat cerita juga bahwa ternyata banyak kisah menarik ketika
sebelum orang tua meninggal. Mungkin bisa diceritakan lagi supaya jadi inspirasi buat kita semua. Ya, saya berjuang untuk mengislamkan orang tua saya itu kan nggak gampang ya. Di masa beliau masih sehat tuh musuh bebuyutan. Itu kalau sudah debat sama saya, kalau sudah sampai titik debat itu, kalau udah tersudut itu mesti gini, meneng, kue uyuhku. Kalau bahasa Indonesia, diam, kamu itu hanya air kencingku, ngerti apa? Kalau sudah seperti itu saya berhenti. Karena harus kembali pada Quran. Qurannya mengatakan apa? Wabil walidaini ihsana. Ya sudah, saya nggak berani, diam. Ada kesempatan dakwah lagi. Kalau mentok lagi, meneng, kue uyuhku, ngerti apa? Diam. Gak pernah tembus. Maka saya harus pakai trik. Saya harus cari ustadz lain. Gak bisa saya anaknya. Akhirnya minta tolong ustadz lain. Begitu ustadz lain udah hampir tembus, tapi di ujung-ujungnya beliau pakai Alkitabnya untuk argumennya. Nah, si ustadz yang saya minta tolong ini turis, turunan Islam, jadi nggak ngerti Alkitab, kan bingung di situ, mental, balik, Ustadz harus antum sendiri. Kenapa? Aku ditabrak Alkitab, aku nggak bisa, nggak punya pengetahuan aku Alkitab, Ustadz lain sama mental. Gak bisa, harus antum sendiri, tajam. Aku gak bisa. Kenapa? Kena uyuh. Maka harus orang lain. Nah, gak pernah dapat ustadz yang menguasai juga Alkitab dan Quran kan. Sampai akhirnya terjadilah Ahad pekan kemarin. Allah jadikan kaki beliau gak bisa bergerak, tangan gak bisa bergerak, nengok gak bisa, nangis sambil aku sakit semua. Bawa saya ke rumah sakit. Kondisi saat itu saya sedang dakwah di Tuban atau di mana, di luar kota yang pasti, saya lupa. Adik saya, Mbak Yu saya telepon. Kakak saya sudah meninggal ya, kakak saya. Kami 4 bersaudara. Albertus saya Islamkan tahun 98 setelah saya 97. Namanya saya ganti Ahmad. Bernadette saya Islamkan tahun 2000 kemarin. Bernadette-nya ganti Bilkis. Adik saya Dorothea jadi Diba, itu semua saya Islamkan. Anak-anaknya, suami dan istrinya jadi habis. Tinggal papa mama kan, Saya nggak punya bapak ibu, mohon maaf ya, punya papa mama Jailah. Nah tinggal papa mama. Nah maka berat perjuangan ini. Ketika kakak saya Albertus sudah nggak ada, yang saya ganti Ahmad itu nggak ada, kan tinggal lakinya tinggal saya. Maka ketika sakitnya sudah begitu, yang ditelepon saya ditabrak sama Mbak Yu, sama adik. Ya manggilnya juga nggak bisa Mas Bangun, nggak bisa, Mas Christian ya, Mas Chris. Karena nama saya dulu Christian ya, Mas Chris. Bayu saya juga Chris. Papa sudah begini. Saya bilang bawa ke rumah sakit. Terus biaya, Bismillah, nanti biar Ana bawa ke rumah sakit. Nah, Papa minta air kaset. Oh, enggak. Kalau air kaset bayar ono dewe. Saya bilang, kemana? Rumah sakit haji. Mbak. Terus gimana? Udah pokoknya bawa. Sekarang juga kamu tutup teleponnya, aku tutup rumah sakit haji. Aku tutup direktur di sana. Dah tutup kan? Karena saya ngisi rutin di rumah sakit haji, pembinaan rohani untuk karyawan. Dan saya juga ngisi rutin beberapa dokter itu yang ikut kajian saya di tempat lain. Saya tinggal telepon. Mau nggak nih Fastabiqul Khairat? Apa itu Ustaz? Nih, bapak saya sakit gini nih, carikan kamar gini. Itu nanti saya punya rencana sebelum ajal beliau akan saya Islamkan. Berarti rumah sakit haji punya kesempatan luar biasa membantu hamba Allah menyelam. Oh pokoknya begitu ya. Semua janji Allah saya sampaikan ya. Intan sulayan surkum yusabit adam. Oh semua bunyi semua sudah ya. Akhirnya bawa Ustaz, bawa. Pakai ambulan. Karena tak kirim udah dikirim, coba bayangin. Maka dikirim sama si dulur kota kan saya perjalanan. Masuklah Papa. Ditelepon saya sama dokter nih. Ustaz, harus ICU. Kenapa? Kalau enggak. Oke, ICU. Masuk. Ustaz, nanti saya semua. Dah tanda tangan tuh, adik sama Mbak Yu yang di rumah. Karena enggak ada saya. Pokoknya tanda tangan ono. Ojo main-main lu ya. Wis tanda tangan ono, saya bilang. Nanti Allah yang ngatur itu saya bilang. Tanda tangan. Dah, beres semua kan. Sampai saya di ICU. Enggak bisa diajak ngomong. Itu Ahad berarti ya. Senin fresh. Ditaruh di kamar opname. Dilepas semua alat fresh, minta bakmi, minta aneh-aneh, tapi gak dikasih, gak boleh kan. Saya masuk. Pak, gimana? Chris, air kaset ini susternya pakai jilbab ya? Saya kan gak enak gitu kan ya.
Ini yang nyuruh saya sini siapa? Saya. Mbak Rate jeung teh semua saya suruh bawa ke sini. Sebentar, ini rumah sakit mana? Rumah sakit haji. Kenapa di rumah sakit haji? Saya bentar, RKS tutup. Hah? Tutup? Rumah sakit tutup? Saya bilangnya. RKS rumah sakit tutup. Oh jadi rumah sakit sudah tutup. Adanya sini. Kalau nggak mau ya Bapak pulang. Oh iya sudah sini. Nah sekarang saya minta satu hal Pak. Tolong ucapkan Alhamdulillah. Untuk apa? Papa kayak apa dibawa ke sini? Saya dapat cerita, fotonya Papa itu ditunjukkan ke saya dari WA. Nih Papa kayak gini. Setelah Papa masuk ICU, Papa yang ada semua kan saya tunjukkan. Seperti ini. Ucapkan Alhamdulillah Pak. Gak mau gini-gini. Ayolah Pak. Sukron. Lu kok sukron? Alhamdulillah kok sukron. Sama-sama Arabnya gitu kan. Sukron. Tidak mau Alhamdulillah. Pak sukron itu buat saya. Kalau Alhamdulillah untuk Allah. Ya sukron, kan kamu yang bawa ke sini. Kalau aku udah mati kan itu. Ya sukron. Ya udahlah hari ini sukron enggak apa-apa lah saya bilang. Senin tuh ya. Selasa saya bilang. Pak. Lagi Pak. Udahlah. Ini aja loh, astagfirullah. Astagfirullah. Kayak anak kecil tuh. Ya sudah, la ilaha illallah. Astagfirullah, pokoknya kayak anak kecil lah. Kayak mangkel, nolak gitu loh. Kayak, yo aku kepaksa ini. Udah kamu sekak mat gitu mungkin ya kayaknya ya. Saya belum yakin. Selasa kan. Selasa malam saya datang. Pak, ini kalau Papa itu olahraga, itu sudah injury time. Sudah injury time ini habis ini Pak. Ayolah Pak, ikuti saya. Nanti kita ketemu di surga. Nah itu baru. Sambil nangis itu baru bisa bareng. Nah disitulah beristighfar 3 kali, mengucapkan kalimat tauhid dan 3 kali, sampai dengan la ilaha illallah, kalimat-kalimat tauhid. Setelah itu mantap, baru saya berangkat. Tenang saya. Saya telepon, kan Jakarta bolak-balik telepon terus kan. Ustadz, spanduk udah dipasang Ustadz. Baliho udah dipasang Ustadz, semua udah diumumkan. Insya Allah saya datang. Kalau Allah berkehendak saya datang. Tapi kondisi papa saya begini, tapi insya Allah saya datang. Begitu sudah mengucapkan itu tenangkan saya, nangis saya. Waktu saya nangis keluar dari kamar, semua nangis semua. Kenapa? Papa wis gak ono. Loh kok gak ono ya apa saya bilang. Aku nangis itu karena Papa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat dan istighfar. Masya Allah ya tak? Ya ini saksinya. Ya. Ada saksinya kan, ada dokternya, ada ini. Iya Bu, iya Bapak sudah. Masya Allah, wangis semua keluarga inti. Dah? Wis berarti aku pengiki berangkat Jakarta. Teko wis ngucapno kalimat. Nek gak ono beres wis mari itu enak tok saya gitu. Dah kan? Berangkatlah saya. Jadwal saya kuliah subuh, kajian duha seperti di kantor Indosat ini tapi jam 9, tapi itu di PLN. Terus di Masjid Cinere, Masjid Raya Cinere itu kuliah duhur, bukber, terus sampai terawih. Mestinya itu agendanya. Tapi begitu masuk di jam 9 itu di PLN udah mulai bunyi nih. Dokter udah masuk, rumah sakit udah sering masuk. Dan mereka tahu kondisi saya. Jadi selama begini nih, dapat apa Ustaz? Terima dulu. Karena saya terima, ini kan on. Ini juga on kan kru. Ini dengar semua itu. Oh, iya. Dah. Masih bisa mampu selesai saya. Sampai menjelang duhur kita ke masjid. Ke masjid Baitul Ihsan di Cinere. Di sana ngasih kuliah duhur. Bunyi lagi di tengah jamaah umum. Saya izin lagi. Masih saya terima lagi. Yang terakhir kami ada begini. Ini kalimat yang terakhir ada. Grace, Mbak Yu ini. Infusnya Papa bukan obat yang turun Grace. Darahnya sudah mulai naik ke selang. Kateter sudah keluar darah. Papa sudah muntah darah. Terus obat yang harusnya masuk sekarang juga naik darah keluar. Oke. Kenapa kamu telepon saya? Ini on, saya lupa ini on, ini denger ini. Jadi orang denger ini. Karena bagaimana kan tidak tertanya. Terus kenapa telepon saya? Karena kamu anak laki satu-satunya. Kita minta perizinan dari dirimu. Kau izinkan enggak? Papa mau dipasang alat masuk dari tenggorokan ini, ronggokan tuh masuk ke dalam sampai ditembuskan ke paru. Terus habis itu jantungnya mau dilubangi yang sini untuk ditembakkan langsung ke vena besarnya. Sebentar. Mana dokternya? Sambung ke dokter. Saya ngomong. Ya dok. Harus begini Ustadz, begini supaya begini. Enggak, saya tanya.
itu yang dilakukan untuk masuk ke mulut sampai nembus parunya sama jantung itu menyembuhkan enggak? Tidak Ustaz. Terus untuk apa? Cuma mengatur ritme aja. Mengatur ritme. Enggak ada ini apa enggak? Ini pasti hidup enggak? Enggak usah. Enggak usah. Oh gitu Ustaz. Saya bertanggung jawab. Jangan ada adik saya dan kakak saya yang tanda tangan. Karena dalam klausul fikih, kalau itu enggak menyembuhkan, itu bukan ikhtiar. Itu berarti melawan kehendak Allah. Tapi kalau misalnya dengan alat itu ada jaminan kesembuhan, itu boleh, namanya ikhtiar. Dan itu boleh kita pakai surat 40, 60 dan 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basir. Boleh. Tapi kalau saya tanya menyembuhkan, enggak. Pada jaminan, enggak ada Ustaz. Lalu itu apa? Ya cuma untuk ngatur aja. Ngatur toh. Enggak bisa apa-apa bapak saya, enggak bisa. Batang nyatanya sudah putus. Oh, enggak usah dipasang. Kembalikan ke kakak saya. Terima kakak saya. Ya apa Chris, sudah nangis semua nih. Insya Allah aku pulang. Dengan kalimat itu kan semua dengar tuh jamaah. Saya selesaikan kajian sampai selesai. Panitia mungkin gak enak. Ustadz, gak usah ke masjid yang berikutnya. Kami antar jenengan ke bandara. Diantar saya ke Soekarno-Hatta. Dari yang rencana jam 22, jadi yang cari dapat yang jam 17. Maka saya pulang lebih awal. 2 masjid lewat. Ternyata delay. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah mengendaki itu mau apa? Gak bisa apa-apa sudah delay. Tapi saya ada ketenangan karena apa? Kemarin sudah selesai, sudah tuntas. Rabu itu sudah tuntas. Jadi saya gak bingung. Sudah masuk Kamis malam ini. Berarti kalau hitungan Islam sudah Jumat. Dalam perjalanan safar Rasul mengatakan, Mamin rojul muslimin fin safarin enda aku wajibahum. Doa seorang mukmin yang sedang safar itu adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah. Nah saya cuma gini doanya waktu itu. Ya Allah, kalau keislaman bapak saya kau terima, tunjukkan tanda. Kalau tidak kau terima pun, tunjukkanlah aku tanda. Itu doa saya. Dan segerakan aku sampai di rumah sakit ya Allah, untuk bisa menjumpai dia. Ternyata apa? 18.30 touchdownnya landing itu 18.30. Tas, saya lihat jam, sengaja lihat jam. Bolak-balik, saya pengen dan cepet turun dan cepet saya mau ke rumah sakit. Begitu touchdown 18.30, tas. Kira-kira 7 menit, 8 menit itu kan merapat sampai ke apron. Baru boleh nyalakan setelah turun. Begitu nyala mau masuk semua. Baik WA, SMS, telepon langsung berdering. Bunyi rumah sakit. Chris, ya. Papa gak ada. Innalillahi. Jam berapa? 18.30. Masya Allah. Touchdown. Apa Chris? Touchdownnya landing pesawatku. Terus ada ngorok? Gak ada. Ada meronta? Gak ada. Rintihan? Gak ada. 18.30 itu semua mesinnya mati. Kalau satu ruangan kan mestinya rotong semua. Ini enggak. Hanya yang di tempatnya bapak saya. Jadi tempat papanya. Kalau itu mati barengan, mestinya kan semuanya. Ini enggak. Jadi nafas, oksigen, darah, kardiografi, itu matinya bareng semua di satu kasur bapak itu 18.30. Bet. Gak ada yang fungsi sama sekali mesin di tempat ayah. Bet. Dahinya basah, ngembun terus. Begitu saya datang, cukup ya Allah, alhamdulillah tanda darimu. Kau wafatkan bapakku Jumat, Ramadan, dan basah. Alhamdulillah diterima. Langsung saya perintahkan rumah sakit tolong diamankan bapak saya. Saya mau mandikan malam hari ini. Saya sucikan dibantu Ustaz Zaini. Kami bersihkan. Saya masukkan kamar mayat. Tolong tempat tidur bapak saya ini jangan dirubah. Tolong kordennya ditutup. Kenapa? Maaf. Gereja itu tiap hari datang Pak. Jadi dan saya nggak punya kekuatan karena KTP Katolik. Data masih gereja semua. Itu kalau diambil saya nggak kuat, nggak akan kuat. Karena apa? Saya nggak punya sertifikat keislaman dan lain sebagainya. Itu pun juga baru 2 hari yang lalu. Dan belum sempat ngurus apa-apa. Sementara gereja, mau nggak bantu saya? Karena saya, mau. Supaya nggak kena, nanti kena sholawatannya sana. Tuhan Yesus di Jogja lah susah gue kena gitu ya. Daripada kena begitu, saya minta rumah sakit tolong diamankan. Maka diamankan di ruangan Ustadz.
tanda tangan semua ya Ustadz ya. Disimpan di tempat freezer mana jenazah. Dan itu kan pakai tarif semua. Gak ada yang gak pakai tarif kan, di rumah sakit itu semua pakai tarif. Masuk. Begitu masuk, besok pagi saya keluarkan jam 8, saya umumkan untuk sholat jenazah. Saya buat jam 8 memang, biar pagi sekali. Jam 8 langsung pemakaman. Jadi saya curi dari gereja. Kalau enggak parah ini. Makanya saya bisa masukkan asrama haji, di rumah sakit haji. Itu kalau masuk air kaset, saya nggak bisa apa-apa itu. Mesti di dek bolo-bolo di sana, nggak bisa masuk saya. Saya taruh di rumah sakit haji. Dan rencana Allah lebih dahsyat daripada rencana manusia. Enak kayak bapak saya itu, gak tahu sholat, gak tahu poso, gak tahu maca Quran loh. Wah enak loh, sholatnya disolatkan syar'i, dimandikan dengan syar'i, dimakamkan syar'i, gak pakai bunga, gak pakai adzan, gak pakai qomat. Katanya teman-teman, wah enak dok papa sampean mantan kafir telung dino kepungkur, saiki langsung semuanya syar'i. Kalau boleh milih kayak dia, makanya enak kafir duluan. Masya Allah, luar biasa. Itu cerita tentang beliau. Jadi ya kalau boleh milih enak kayak beliau, enak loh, gak tahu sholat, gak tahu poso gak sholat, gak poso, gak baca Quran, gak tahu bayar zakat, terus diwabeki total ya. Langsung terakhirnya begitu endingnya. Kalau boleh milih kayak beliau ya, nah, luar biasa. Makanya kita tuh jangan sampai lengah. Kullu nafsin da'iqatul maut. Hijrahlah sepenuh hati. Totalitas kita. Supaya apa? Kapanpun itu menjemput, kita siap. Itu ceritanya ya. Jadi saya dapat tanda dari Allah, ya sudah mantep dah. Ya cuman itu pada waktu ke makam lucu kan. Saya bilang, saya umumkan. Ke makam, kendaraan yang disiapkan dari semua yang dibantu ini, terima kasih atas bantuannya. Dan tolong yang berangkat hanya ikhwan. Tidak ada akhwat. Mari kita jalankan sunnah. Nah kalau namanya putranya kakaknya mama, putranya adiknya mama, yang dari papa, kan saya gak bisa ngatur. Kok malah ini karpet dewe Kristen, gak melok kamu, budal dewe. Jadi perempuan yang gak pakai jilbab apa ya golongan dari keluarga saya, kan keluarga saya keluarga pecel. Dan masih ada yang la ilaha illallah yang ke bawah, yang atas generasinya papa masih tuannya 3 in 1, yang atas lagi malah tuanku ada 5 rupa-rupa warnanya, ini aneh-aneh. Makanya di sana di makam tuh ya ada yang gak pakai jilbab ini, wah ya sudah. Tapi kayaknya teman-teman maklum, kondisi saya memang keluarga saya keluarga pecel, jadi tahu. Tapi yang dari yang kami yang Islam tidak ada yang datang yang perempuannya. Dan saat kondisi seperti itu yang terakhir kali saya bilang sama mama, mama sudah tahu sendiri papa seperti ini. Dan papa itu sudah saya mendoakan, Mbak Yu, adik, cucu-cucunya semua, karena kami Islam semua. Kalau mama tidak seperti papa, mama mau siapa yang doain? Gitu toh kok kalimat saya. Lah kok mama saya gini, ya wis, aku melok kowe. Langsung, alhamdulillah. Tapi belum saya ikrarkan. Kalau saya ikrarkan nanti saya tiga memaksa. Enggak, saya cuman mama mau melu sopo, aku melu kowe. Ya udah, pelan-pelan. Datang nanti 1 minggu ini, saya bilang, mama siap tak jemput. Kalau siap tak jemput, tak jemput. Kalau masih belum siap, masih mau di sana, nggak apa-apa. Sampai mama, kapan mama mau siap, tak jemput. Nah kalau sudah, ya wis aku jemputan, nah itu baru saya jemput. Nah mungkin hari itu baru saya Islamkan. Kalau sekarang saya nggak mau dulu. Ayo mah, ucapan saya nggak mau saya. Tapi dengan saya, mama mau kesapa dengan beliau mengatakan, iya aku melu kowe. Itu bagi saya sudah cukup. Saya nggak akan maksa untuk mengikrarkan. Tapi saya tunggu ini, kapan nanti mau saya jemput. Karena saya nggak mau maksa juga. Mama siap, tak jemput. Hidup sama aku. Tapi kalau aku gak di seting gereja, gak usah mikirkan seting gereja. Nanti hidup sama aku. Kan selama ini kan dia kan gak ada yang mau dekat dengan saya kan. Karena saya kan yang merusak keluarga. Jadi papa mama itu musuh. Saya itu dimusuhi karena yang jadikan Islam Mas Albert, Mbak Bernadette, dia Dorothea itu kan saya semua. Makanya sakit hatinya itu gak pernah hilang. Makanya gak bisa dekat dengan saya. Nah tapi kemarin yowis aku melu kue. Gitu. Insya Allah lah nanti mudah-mudahan dengan doa antum semua juga mama bisa. Tapi ternyata ada hikmahnya kok. Papa masuk belakangan itu. Kalau masuk kemarin-kemarin mungkin repot pak. Saya kan dipanggil tiap hari, ayo ajaran aku sholat, ajaran ngaji, malah repot ini. Wis enaknya nih, gak tau apa-apa langsung enak itu. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, karena sudah waktu, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita bisa amalkan ya. Amin. Karena injury time itu tidak mengenal usia ya Pak Ustadz. Iya, injury time itu nggak pernah mengenal usia. Mudah-mudahan kita bisa di akhir
ayat. husnul khatimah. Amin. Pak Ustadz ditutup dengan doa. Ya, baik. Doanya mau panjang mau pendek? Nanti panjang kekusuan lagi. Udah, kita kan bermajelis ya. Kata Rasul, kalau kita baca doa majelis itu ada 3 hukum besar. Hukum yang pertama ada tahmid. Mana? Subhanakallahumma wa bihamdi. Yang kedua ada tauhid. Mana tauhidnya? La ilaha illa anta. Kemudian yang ketiga ada isti'adah. Mana itu? Astaghfiruka wa tubu ilaik. Kalau kita baca 3 ini kata Rasul, kullu man yusra ila biddin wa dunya wal akhirah. Allah mudahkan urusan kita, dunia kita, pekerjaan kita, agama kita, akhirat kita. Ya sudah, kita baca 3 itu bareng-bareng, semuanya dicukupi oleh Allah. Ayo kita tetap bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mudah-mudahan ini buat bekal kita 10 hari terakhir ya. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.